Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Bab 3368. Mengobrol sambil makan. Bab 9146 sampai dengan bab 9150. Hongwu tidak menyangka Ye Chen akan bersikap begitu keras dalam masalah ini. Dia secara alami tahu bahwa Ye Chen memiliki niat baik terhadapnya. Tetapi untuk pria seperti dia benar-benar merasa sedikit tidak pantas. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, sejak Hongwu mengenal Anda sampai sekarang, belum lagi Anda telah menyelamatkan nyawa Hongwu. Anda telah banyak membantu Hongwu. Tianxiang Mansion tiba-tiba menjadi begitu besar. Popularitas saya adalah juga berkat kalian. Dengan landasan seperti itu, saya jauh lebih baik dari sebelumnya meskipun saya bekerja dengan santai. Saya sudah bersyukur. Bagaimana saya bisa mengalihkan uang itu dan menyimpannya untuk saya gunakan sendiri?" Ye Chen berkata dengan tidak senang, "Hongwu, tidak perlu bersikap sopan antara kamu dan aku. Apa yang bisa aku berikan kepadamu secara langsung adalah apa yang pantas kamu dapatkan menurutku. Jika kamu tidak pantas mendapatkannya, bahkan jika kamu memintaku untuk itu, aku mungkin juga tidak akan memberikannya." Hongwu berkata dengan canggung, "Tuan Ye, saya mengerti maksud Anda. Ini seperti bos yang sangat baik yang selalu ingin menaikkan gaji karyawannya. Tetapi untuk pekerjaan kecil yang saya lakukan, itu sudah terlalu banyak. Tidak peduli bagaimana caranya banyak, itu benar-benar tidak layak bagiku." Saat dia mengatakan itu, Hongwu teringat apa yang dikatakan Chen Zekai kepadanya, dan dia tergerak dan berkata, "Juga, Tuan Chen memberitahu saya bahwa Anda telah membantu saya membersihkan masa lalu saya yang tercela. Ini sangat membantu saya. Maaf, aku bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Hongwu, pernahkah Anda mendengar bahwa setelah beberapa perusahaan go public, bahkan petugas kebersihan mereka menjadi jutawan?" Hongwu menggelengkan kepalanya berulang kali. "Apakah ada hal yang keterlaluan? Saya belum pernah mendengarnya." Ye Chen berkata dengan serius, "Hal semacam ini sama sekali tidak keterlaluan. Wanita pembersih juga merupakan karyawan perusahaan. Jika dia bekerja tanpa lelah dan tidak pernah meninggalkan perusahaan saat pertama kali didirikan, maka dia juga seorang veteran dari perusahaan tersebut. Dan perusahaan teknik dari perusahaan ini juga akan memberinya sejumlah pilihan sebelum go public. Jadi setelah perusahaan go public, wanita pembersih itu bernilai lebih dari 1 juta atau lebih." Pada titik ini, Ye Chen berkata lagi, "Tentu saja saya tidak bermaksud membandingkan Anda dengan kebersihan. Selama periode waktu ini, Andalah yang telah melakukan paling banyak untuk saya. Sekarang saya memiliki kesempatan bagus untuk membantu Anda mencapai sesuatu.
karir, tentu saja, adalah sesuatu yang tidak ingin saya lakukan. Hong Wu begitu tersentuh hingga tanpa sadar air mata jatuh di pipinya, dan dia menghela nafas. Hong Wu, beruntung bertemu denganmu, Tuan Ye. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan ini. Saya masih memiliki sudut pandang yang sama sekarang. Memanfaatkan kesempatan, menyerang selagi setrika masih panas, dan memaksimalkan minat Anda adalah hal terpenting bagi Anda sekarang. Hong Wu berpikir sejenak dan berkata, Tuan Ye, jika Anda tidak menggunakan uang itu, Anda bisa menjadi pemegang saham di Tianxiang Mansion. Saya akan memberi Anda 51% saham di Tianxiang Mansion. Ye Chen melambaikan tangannya. 50 juta dolar AS ini tidak diinvestasikan pada Anda. Saya memberikannya kepada Anda sebagai modal awal. Saya telah menghitungnya untuk Anda. Dengan 50 juta dolar AS sebagai modal awal, Anda tidak hanya dapat membangun lengkap dengan tim. Anda dapat membangun merek yang lengkap dan bahkan membuka beberapa cabang di kota-kota tingkat pertama. Setelah perkembangan Anda berada di jalur yang benar dan berjalan dengan baik, Anda dapat memilih untuk mengumpulkan pembiayaan sendiri, atau Anda dapat memilih untuk membiarkan Ye Jia berinvestasi padamu. Pada saat itu, saya akan menukarkan uang untuk saham Anda dan membantu Anda berkembang lebih cepat. Jika Anda mendaftarkan Tianxiang Mansion Anda seperti Haidilao Hotpot di masa depan, keluarga Ye juga akan memiliki banyak pengaruh sebagai pemegang saham awal, dengan margin keuntungan yang besar. Bukankah ini hanya operasi modal? Selama kamu mau melakukannya, selama kamu mau mulai melakukannya, maka semuanya mungkin. Jika kamu ragu dari awal, maka hal ini pasti tidak akan berhasil. Hong Wu berkata dengan canggung, Tuan Ye, saya mengerti semua yang Anda katakan. Tetapi saya juga khawatir bahwa saya tidak mencapai level itu. Pada akhirnya, saya mengacau, menyia-nyiakan uang Anda, dan mempermalukan Anda. Ye Chen tersenyum dan berkata, jika Tawana tidak datang ke rumah Tianxiangmu, kemungkinan kamu mengacaukannya cukup tinggi. Tetapi dengan fondasi yang bagus sekarang, selama kamu melakukannya dengan baik, kamu pasti tidak akan melakukannya, bisa mengacaukannya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, Hong Wu, setelah IPO berhasil, ia mungkin menjadi perusahaan dengan nilai pasar puluhan atau puluhan miliar dolar. Bagaimana kalau 50 juta dolar? Jika Anda bisa melakukan ini, Anda akan mendapat manfaatnya. Aku juga mendapat manfaatnya. Jadi mulai sekarang, jangan bicara omong kosong padaku dan cepatlah mulai melakukannya. Hong Wu merenung sejenak, mengangguk dengan berat, dan berkata, Tuan Ye, karena Anda sangat menghargai saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan hal ini. Cukup, Ye Chen tersenyum puas. Tawana akan sering datang ke Tiongkok untuk tampil di masa depan. Sebagai penduduk asli setengah Jinling, saya berterima kasih kepada Jinling. Saya pasti akan mentraktirnya setiap kali dia datang ke Tiongkok untuk konser.
Perhentian pertama adalah di Jinling. Saya juga akan mengundangnya untuk berkunjung di masa depan. Saya akan pergi ke rumah Tianxiang Anda untuk mendukung Anda segera setelah saya mencapai Jinling. Jika rumah Tianxiang Anda kebetulan memiliki cabang di kota lain tempat dia tampil, saya juga akan membiarkan dia pergi ke cabang Anda sesegera mungkin, sehingga lalu lintas di masa depan akan menjadi, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Lakukan saja dengan baik. Oke, Hongwu segera berkata. Hongwu telah mempelajari pelajarannya. Jangan khawatir, Tuan Ye. Saya rasa saya akan memenuhi harapan Anda. Ye Chen tersenyum sedikit dan hendak berbicara ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa peneleponnya adalah Steve Rothschild. Setelah menjawab telepon, dia tersenyum dan bertanya, "Steve, kenapa kamu meneleponku pagi-pagi sekali?" Steve tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, saya sudah sampai di Jinling. Jika Anda datang ke sini kali ini, Anda tidak akan pergi dalam waktu singkat." "Apakah kamu di sini lagi?" Ye Chen tidak bisa menahan senyum. "Kamu sangat sering datang selama periode ini. Kapan kamu tiba? Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" "Baru saja tiba," Steve berkata cepat. "Aku baru saja turun dari pesawat, dan aku harus memberitahumu sesuatu. Kali ini ada seorang adik laki-laki bersamaku." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Di mana Anda mendapatkan adik laki-laki? Apakah dia anggota jaminan lain dari keluarga Rothschild Anda?" Tidak, Steve tersenyum. "Orang yang datang bersamaku kali ini adalah Matt Finkelstein, yang menipu Tawana beberapa hari yang lalu. Aku sudah memberitahunya bahwa dia akan mengikuti di sisiku. Dia pergi kemanapun aku pergi." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Setelah dia bergabung denganmu, banyak orang di Amerika Serikat tidak akan bisa tidur, bukan?" "Haha," Steve berkata sambil tersenyum. "Saya telah menanyakan banyak pertanyaan kepadanya dalam 2 hari terakhir. Orang-orang itu benar-benar bermain kotor. Mereka harus dikurung di peternakan anjing Tuan Ye satu persatu. Sekarang rahasia itu saya sudah menguasainya. Dan para bajingan itu hanya akan menjadi lebih patuh ketika mereka melihat saya." Ye Chen berkata, "Saya kebetulan berada di Tianxiang Mansion sekarang. Jika Anda tidak ada pekerjaan, bawa dia ke sini dulu." "Oke," Steve berkata dengan penuh semangat. "Saya sebenarnya menelepon untuk menanyakan kapan Anda punya waktu luang, dan saya ingin mentraktir Anda makan." Ye Chen berkata, "Datanglah ke Tianxiang Mansion, ayo ngobrol sambil makan." Bersambung.